Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Alaina untuk materi selanjutnya, yaitu tentang sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri. Baiklah anak-anakku, untuk yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang sholat sunnah munfarid yang dibagi menjadi 3. Yang pertama sholat istikharah, yang kedua sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga sholat rawatib. Yang pertama sholat sunnah istikharah merupakan sholat yang terdiri dari 2 rakaat diiringi dengan doa dan dilaksanakan dengan tujuan mendapat petunjuk dari Allah. Berikutnya yaitu dasar pelaksanaan sholat istikharah sebagai berikut. An Jabril bin Abdillahi radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata min qur'ani yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Kemudian kita lanjutkan pada artinya. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami salat istikharah dalam setiap urusan yang kami hadapi. Sebagaimana beliau mengajarkan kami Al-Quran, beliau bersabda, jika seorang dari kalian menghadapi masalah, maka rukuklah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya anak-anakku, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat istikharah. Rukun dan bacaan di dalam sholat istikharah sama dengan sholat fardu, hanya berbeda pada niat dan doa sesudahnya. Tata cara pelaksanaan sholat istikharah: 1. Niat. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. 3. Setelah melaksanakan sholat hingga salam, dianjurkan membaca doa istikharah sebagai berikut. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini adalah saat pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Jadi bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan, disunahkan untuk melaksanakan sholat istikharah. Tentang pelaksanaan sholat istikharah: 1. Ketika ingin melakukan suatu urusan, pilihlah salah satu dari urusan tersebut untuk dijadikan prioritas. 2. Setelah menetapkan satu pilihan prioritas, lakukanlah sholat istikharah 2 rakaat. 3. Setelah selesai melakukan sholat istikharah, berdoalah minta petunjuk kepada Allah agar diberi kemudahan atas pilihan tadi. 4. Laksanakan urusan yang telah dipilih tadi, baik dalam mantap atau ragu, sebab jika hal itu dikehendaki Allah baik, maka akan dimudahkan urusannya, dan apabila tidak dikehendaki baik, maka Allah akan memberi suatu tanda bisa berupa terkendalanya urusan yang telah dipilih tadi. Jika hal ini terjadi, jangan dipaksakan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid dilakukan ketika seseorang memasuki masjid sebelum duduk. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Kita sebagai orang Islam harus memiliki adab, menjaga adab ketika kita berada di masjid. Doa masuk masjid: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid: Allahumma inni as'aluka min fadlik. Syarat sholat tahiyatul masjid: ketika masuk masjid bukan pada waktu-waktu yang diharamkan sholat sunnah, seperti saat terbit matahari, setelah sholat asar. Kemudian masuk masjid dalam keadaan sudah mempunyai wudhu, tidak berhadas. Poin selanjutnya bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, dalil tentang sholat tahiyatul masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, niat sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, jika seseorang masuk masjid ketika azan dikumandangkan, hendaknya ia menunda sebentar untuk sholat tahiyatul masjid dan menjawab azan terlebih dahulu. 3. Jika seseorang masuk masjid pada hari Jumat ketika azan untuk khutbah dikumandangkan, hendaknya mendahulukan sholat tahiyatul masjid daripada menjawab azan. 4. Jika seseorang masuk masjid ketika imam saat itu sedang berkhutbah, ia tetap disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan dipercepat. 5. Jika seseorang masuk masjid ketika imam saat itu hampir selesai berkhutbah, hendaknya ia berdiri untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, ia hendaknya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Anak-anakku, mari kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Ya, sholat sunnah rawatib yaitu sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jika dikerjakan sebelum sholat fardu, maka disebut sholat sunnah qobliyah. Jika dikerjakan setelah sholat fardu, maka disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Jadi sholat sunnah rawatib ini sholat yang mengiringi sholat fardu, baik dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Selanjutnya anak-anakku, mari kita pelajari bersama tentang macam-macam dari sholat sunnah ini. Sholat sunnah rawatib berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu ada sholat sunnah rawatib qobliyah atau sebelum sholat fardu, dan sholat rawatib ba'diyah atau sesudah sholat fardu. Kemudian sholat rawatib yang kedua berdasarkan keutamaannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sholat rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang lebih dianjurkan untuk dilaksanakan, jadi dikuatkan. Seperti contohnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, maghrib, dan isya. Yang kedua yaitu sholat rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang perintah penganjurannya tidak sekuat sholat rawatib muakkad, tapi jika dilaksanakan sangat besar hikmahnya. Seperti contohnya sholat 4 rakaat sebelum duhur, sesudah duhur 4 rakaat juga, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan sholat isya. Berikutnya yaitu dalil tentang pelaksanaan sholat rawatib, bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan menunaikan ibadah sholat rawatib dan menganjurkan kepada umat Islam agar turut membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa melaksanakan 10 rakaat sholat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berikutnya anak-anakku, dalil kedua tentang pelaksanaan sholat sunnah rawatib bisa kalian lihat pada slide berikut ini, yaitu hadis riwayat Bukhari. Adapun tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. 1. Niat menurut waktunya. 2. Dikerjakan tidak didahului dengan adzan dan iqomah. 3. Sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. 4. Bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. 5. Membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. 6. Sholat dikerjakan dengan posisi berdiri, jika tidak mampu boleh dengan duduk, atau jika masih tidak mampu boleh berbaring. 7. Sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu tetapi tetap menghadap kiblat. Berikut ini adalah contoh tata cara melaksanakan sholat rawatib qobliyah zuhur, yaitu sholat rawatib sebelum melaksanakan sholat fardu zuhur. Baiklah anak-anakku, demikianlah
video pembelajaran bagian kedua pada materi tentang melaksanakan sholat sunnah munfarid. Maka kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran ketiga berikutnya mengenai pelaksanaan sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya bagi kalian terutama yang sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Tetap semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.